Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 2 mata kuliah Sosial Informatik. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana membangun komunitas dan engagement di media sosial. Yang pertama kita mulai dari digital consumer dan generasi Y. Eh, kita mulai dari memahami siapa konsumen digital saat ini. Perilaku konsumen di era digital ini sangat bersifat multidimensial dan sangat kompleks. Keterlibatan mereka di media sosial menjadi kunci utama dalam membangun loyalitas pelanggan. Teknologi komunikasi telah mengubah cara digital natives atau generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi dalam berperilaku dan berinteraksi. Generasi Y yang lahir antara tahun 1978 hingga 1994 adalah digital natives yang sangat aktif di jejaring sosial, blog, dan podcast. Mereka memiliki kekuatan ekonomi yang sangat signifikan, tercatat mencapai 200 miliar dolar per tahun hanya di Amerika Serikat saja. Bagi generasi ini, kepercayaan dan kemudahan penggunaan platform menjadi kunci utama dalam mengadopsi suatu teknologi atau platform sosial media. Selanjutnya, mengenai strategi perencanaan sosial marketing. Mengapa perlu strategi e-commerce? Banyak yang tergiur dengan e-commerce karena biaya awalnya yang sangat rendah dan potensi yang tinggi. Namun, resiko kegagalan juga sangat besar jika tidak direncanakan dengan matang. Perencanaan yang baik adalah fondasi kesuksesan jangka panjang. Menurut Sims, tahun 2018, ada 8 tahap penting dalam perencanaan e-commerce yang perlu kita lalui. Yang pertama adalah visibility SWOT analysis untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Yang kedua ada smart goal setting untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Ketiga, inventory selection atau pemilihan inventory yang tepat. Keempat, teknologi selection untuk memilih teknologi yang sesuai. Kelima, payment option atau opsi pembayaran. Keenam, shipping option atau opsi pengiriman. Ketujuh, consumer service untuk layanan pelanggan yang prima. Dan kedelapan, marketing strategi untuk strategi pemasaran yang efektif. Seluruh tahapan ini memerlukan skalabilitas dan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, sekarang mari kita bahas 7 dampak besar media sosial terhadap pemasaran. Yang pertama, tidak ada lagi segmentasi, targeting, dan positioning atau STP dalam arti tradisional. Batas geografis telah hilang dan jangkauan pemasaran kini bersifat global. Yang kedua, affordability atau keterjangkauan menjadi realitas baru. Produk dan jasa kini dapat dijangkau oleh pasar di seluruh dunia dengan biaya yang lebih terjangkau. Lalu yang ketiga, social media addiction atau kecanduan media sosial menjadi fenomena nyata. Bahkan detoksifikasi digital kini menjadi kebutuhan. Yang keempat yaitu virtual community atau komunitas virtual tumbuh pesat lintas batas geografis dengan minat yang sama. Yang kelima, create your own channel, di mana individu kini bisa menjadi broadcaster mandiri tanpa bergantung pada media tradisional. Yang keenam, ada users as producer atau pengguna sebagai produsen. Seperti contoh Nike yang memungkinkan pelanggan mendesain sepatu mereka sendiri melalui co-creation. Dan yang terakhir, media deviansi atau penyimpangan media, di mana kebebasan berlebih dapat menimbulkan resiko keamanan yang perlu diwaspadai. Hadirin, kita sedang menyaksikan perubahan paradigma yang sangat fundamental dalam dunia pemasaran. Web 2.0 dan media sosial telah menghadirkan interaktivitas tanpa batas, waktu, dan ruang. Yang menarik, terjadi pergeseran kekuasaan dari institusi ke individu. Konten yang dibuat oleh pengguna atau user-generated content kini lebih dipercaya daripada iklan resmi dari perusahaan. Bagi para penggemar, bagi para pemasar, ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang besar. Viralitas informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan membawa konsekuensi global. Oleh karena itu, membangun ikatan yang berkelanjutan melalui percakapan positif menjadi sangat penting. Komunikasi dua arah yang efektif akan memperkuat ekuitas merek dan meningkatkan niat beli konsumen. Inilah era baru di mana konsumen memiliki suara yang sangat kuat.
Oke, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita bisa membangun komunitas dan engagement yang kuat. Seperti yang kita tahu, media sosial memberikan dampak yang luar biasa, di mana suara individu sekarang dapat didengar secara lebih luas dan global, di mana brand saat ini bisa di-tag dan diajak bicara secara langsung, serta diharapkan dapat memberikan tanggapan secara real time. Saat ini kita memasuki era demokrasi informasi dengan persaingan yang sempurna dan transparansi yang tinggi. Untuk membangun audiens yang loyal, ada 7 strategi konten marketing yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kita perlu mengenali dulu target audiens kita dengan baik. Lalu kita bisa membangun hubungan emosional dengan mereka. Lalu yang ketiga, kita bisa melibatkan mereka dalam konten yang kita buat. Dan yang keempat, kita perlu membagikan konten yang benar-benar bernilai bagi mereka. Kita juga harus menggunakan visual yang menarik, lalu memantau metrik dan tren secara berkala, dan yang terakhir, kita sangat diharuskan memanfaatkan fitur-fitur platform secara optimal agar strategi-strategi ini dapat membantu kita dalam membangun komunitas yang kuat dan engage. Sebagai penutup, mari kita lihat masa depan sosial CRM, hubungan antara mereka dan pelanggan kini sebagai dibangun melalui serangkaian interaksi omni-channel. Pengalaman konsumen bersifat hybrid, bisa melalui telepon, media sosial, atau tatap muka langsung. Konsumen kini mengharapkan respon yang cepat dan kontekstual dari merek yang mereka ikuti. Tantangan ke depan adalah alat-alat media sosial terus berkembang namun belum tentu sempurna. Ada skeptisme publik terhadap manipulasi media sosial yang perlu kita antisipasi. Kunci kesuksesan di era ini adalah percakapan yang autentik, transparan, dan struktur. Sebagai takeaway utama, media sosial telah membawa transformasi fundamental dalam pemasaran, engagement, kepercayaan, dan komunitas adalah aset strategis yang paling berharga. Dan yang terpenting, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat akan menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi bisnis Anda. Demikian presentasi dari tim 2. Terima kasih dan selamat malam.